Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Science. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali walau hanya bertatap muka lewat video. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, pada pekan ini Pak Rohman akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi energi dan sumber energinya. Nah, teman-teman, di sini Pak Rohman akan lebih mencontohkan kepada sumber energinya. Jika pertemuan yang lalu kita berkenalan dengan energi itu apa dan sumbernya secara umum itu apa. Nah, teman-teman, sumber energi itu adalah yang menghasilkan energi tersebut, bukan yang menggunakan energinya, tapi yang menghasilkan energi. Contohnya ada jam dinding. Jam dinding itu menggunakan energi listrik yang sumbernya dari batu baterai. Ya. Jadi jam dinding itu bukan menghasilkan energi gerak. Jarumnya bergerak, Pak, bukan ya. Tetapi jam dinding itu adalah yang membutuhkan energi listrik. Sumber energi listriknya berasal dari baterai. Karena baterai sebagai sumber energi listrik. Paham ya? Baik, teman-teman, di sini Pak Rohman punya beberapa contoh nih ya. Di sini kita mulai dari energi panas terlebih dahulu. Energi panas, sumber energi panas berasal dari satu matahari, ada api, ada setrika, ada api unggun, dan benda-benda yang lain yang menghasilkan panas. Ya, teman-teman boleh dicari, silakan di rumah atau di sekitar lingkungan rumah ya. Kemudian yang kedua ada energi cahaya. Sumber energi cahaya berasal dari ada matahari, ada obor, ada api pada lilin, ada api unggun, ada lampu, ada senter dan peralatan elektronik lainnya yang dapat memancarkan cahaya. Kemudian yang ketiga ada energi gerak. Nah, energi gerak ini sumbernya berasal dari mesin, manusia, hewan, air, dan angin. Ya, kenapa air dan angin ini termasuk sumber energi gerak? Karena air ini bisa mengalir, teman-teman. Ketika air ini mengalir, maka air ini bisa menggerakkan sesuatu. Teman-teman pernah main perahu kertas yang dihanyutkan di sungai atau di selokan, saluran air? Nah, itu bukti bahwa air bisa menggerakkan benda. Artinya air adalah sumber energi gerak. Nah, kemudian angin. Angin kenapa termasuk kepada sumber energi gerak? Karena angin bisa menggerakkan kincir angin. Nah, teman-teman pernah melihat atau pernah bermain kincir angin? Nah, kincir angin itu berputar karena adanya angin. Ya. Nah, itu bukti bahwa angin termasuk sumber energi gerak. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat ada energi listrik. Sumber energi listrik berasal dari ada baterai, ada aki atau acu, ya, ada generator, ada PLTG, ada PLTU, ada PLTN. Nah, teman-teman, baterai tadi sudah Pak Rohman jelaskan ya, baterai ini menghasilkan energi listrik. Ya, bisa digunakan untuk mainan remote control, ya, digunakan untuk laptop, untuk handphone, nah, untuk jam dinding. Itu kegunaan baterai yang menghasilkan energi listrik. Kemudian ada aki atau acu. Yang aki atau acu ini fungsinya sama seperti baterai, menghasilkan energi listrik. Aki atau acu ini biasanya digunakan untuk mobil dan motor, menghidupkan lampunya, menghidupkan mesinnya ya. Karena mesin dan lampu mobil atau motor ini membutuhkan energi listrik. Asalnya dari aki, sumbernya dari aki ya.
Kemudian ada generator. Nah, generator ini seperti Pak Rahmat sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini digunakan untuk membangkitkan energi listrik sementara. Contohnya ketika ada salah satu minimarket yang mungkin di daerah itu semuanya mati lampu, tapi dia tetap beroperasi, lampunya tetap nyala karena menggunakan generator. Kemudian ada PLTG, PLTU, PLTN. PLTG itu pembangkit listrik tenaga gas. PLTU itu pembangkit listrik tenaga udara. PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, teman-teman boleh nanti mencari ya di YouTube atau di Google tentang informasi PLTG, PLTU, dan PLTN. Paham ya? Baik. Selanjutnya, yang kelima ada energi bunyi. Sumber energi bunyi berasal dari manusia, hewan, semua alat musik, speaker, dan semua alat elektronik yang dapat berbunyi. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi itu berarti termasuk ke dalam sumber energi bunyi. Ya, tak terlepas dari manusia dan hewan yang bisa mengeluarkan bunyi atau suara. Oke, selanjutnya ada energi kimia. Nah, ini sumber energi kimia berasal dari bahan bakar, baik berupa minyak, gas maupun batu bara. Jadi semua bahan bakar itu termasuk ke dalam sumber energi kimia. Contoh mobil butuh bahan bakar untuk bisa jalan, butuh sumber energi kimia untuk bisa beroperasi. Kereta api uap butuh batu bara ya untuk bisa beroperasi mesinnya, untuk bisa berjalan mesinnya. Kemudian gas. Nah, dibutuhkan untuk memasak. Memasak ini butuh sumber energi kimia yang berupa gas. Oke, teman-teman, baik, itu yang bisa Pak Rahman sampaikan tentang energi dan sumber energi. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya, dan teman-teman silakan setelah ini bisa membuka tugas pada panel tugas di Google Classroom. Kemudian kerjakan tugasnya, pastikan fokus, tidak menunda-nunda pekerjaan. Jangan lupa untuk berdoa. Selamat belajar. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.